Pemirsa mengenang sosok sang proklamator Republik Indonesia yaitu Bung Hatta sebagai sosok yang bersahaja, cerdas, jujur, serta pribadi yang fokus dalam meraih cita-cita. Untuk lebih mengetahui bagaimana sosok dari seorang Bung Hatta di mata sang putri, tim Garuda TV berkesempatan langsung mewawancarai Gemala Hatta, putri kedua dari sang proklamator Bung Hatta. Baik pemirsa, berita ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Indira Saraswati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Garuda TV, saat ini saya berada di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, di mana di lokasi ini merupakan makam dari salah satu proklamator Indonesia, Bapak Muhammad Hatta. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas lebih jauh sosok inspiratif proklamator Indonesia Muhammad Hatta dengan mewawancarai salah seorang putrinya, Gemala Hatta. Terima kasih pertanyaan itu. Mungkin masyarakat yang ingin tahu tidak cukup saya bicara semenit 2 menit, tapi bisa beli bukunya, bukannya promosi ya, tapi di Gramedia sudah ada. Itu penerbit Kompas tentang Bung Hatta yang ditulis oleh anak-anaknya, 3 putrinya. Ya. Itu bisa beli di situ dan sangat murah, nggak sampai 100.000. Nah kemudian juga ayah mempunyai memoir yang untuk negeriku yang kemudian juga dicetak diterbitkan oleh Kompas. Nah itu sebetulnya 3 jilid itu bisa dibaca bagaimana perjalanan hidup Bung Hatta, tapi hanya sampai tahun 50. Begitu selesai konferensi meja bundar, karena bagi Bung Hatta puncak hidupnya itu Konferensi meja bundar. Pertama kegembiraannya karena adalah kemerdekaan terjadi 17 Agustus. Dan kita tahu itu juga bulan puasa, ya. Dan kemudian satu hal lagi, pada saat KMB itu 27 Desember 1949 di Belanda, itu Ratu Juliana memberikan kedaulatan rakyat, kedaulatan kepada Indonesia, sehingga Indonesia bebas menyatakan betul merdeka. Meskipun sudah dikumandangkan 17 Agustus, tapi kan kita tahu dari 45 sampai 50 itu Belanda selalu ngeyel. Ya, sekutu bolak-balik segala rupa lah, perundingan Romroyen, Linggarjati, Renville dan sebagainya, ada Clash 1, 2 juga dan sebagainya. Agresi militer itu rame-rame terus, sehingga akhirnya ayah juga dibuang, ya, Bung Karno ke Prapat, kemudian ayah ke Bangka, akhirnya gabung di ayah di Bangka, ya. Jadi itu ada Menumbing, ada juga di Bangkanya. Nah itu Muntok ya, Muntok dan Menumbing. Nah itu kan proses panjang. Nah kemudian akhirnya selesai 27 Desember 49. Jadi ayah merasa itulah kelegaan utama sebagai seorang Hatta. Iya, karena begini, beliau melihat kawan-kawan seperjuangannya itu bahkan tidak usah jauh-jauh, Sultan Syahrir itu sudah seperti adik kandungnya Bung Hatta. Beliau menikah dengan orang Belanda, tapi akhirnya pada saat beliau harus ke Bovendigul, itu kan jauh sekali di Papua, daerah yang banyak betul-betul rawa, dan buayanya saja sampai hari ini masih ada, apalagi tahun 35, 34, 35. Nah, akhirnya memilih bercerai akhirnya. Terpaksa begitu, padahal ya kasihan memang. Tapi ayah merasa saya harus fokus, dan ayah juga melihat sementara di Bovendigul itu kalau orang bawa keluarga selalu tidak terlalu bisa fokus. Nanti istrinya sakit, anaknya ada masalah, belum lagi masalah pendidikannya juga terganggu. Nah ayah nggak bisa, ayah harus fokus. Jadi beliau memang terlahir sebagai orang yang fokus banget gitu. Jadi memang ya, saya bersyukur punya ayah yang lain dari yang lain. Ya, jadi pertama masalah agama ya. Apapun agama Anda, itu tugas kita adalah sadar bahwa besok kita akan meninggal. Karena itu apakah agama Buddha, Hindu, Islam, apapun ya. Nah, Anda harus betul-betul fokus bahwa kita itu hidup hanya sementara. Nah, itu yang ayah tunjukkan pada siapapun. Makanya dia kalimatnya tuh selalu santun, tidak mau menghujam perasaan orang. Jujur juga salah satu hal yang sangat-sangat amat ayah tandaskan ya. Jadi
ayah sangat benci orang yang tidak jujur. Nah, ini boleh cerita Iya, dikit. boleh Ibu gimana? Jadi rumah kami itu Jalan Medan Merdeka Selatan 13, bukan yang sekarang kantornya Wakil Presiden, Iya. yang sekarang gedung BUMN Iya. tempatnya Pak Erick Thohir. Mohon izin Ibu ya. Nah, itu adalah istana Wakil Presiden, tapi setelah Pak Ali Sadikin beliau mengundurkan diri, Iya. pindah. Terus itu rata tanah, padahal itu sayang sekali, itu dari tahun 1700-an mungkin. Banyak bangunan momentum tua. sejarah di situ ya Nah, Bu ya. jadi pada saat itu satu pagi sekretaris ayah itu yang makamnya di belakang Pak Wangsa mengatakan banyak surat rakyat yang menulis surat ke alamat itu minta dibalas Bung Hatta, tapi kertas lagi habis. Oke, kalau gitu saya mesti rapat di depan, yaitu istananya Bung Karno. Habis begitu terus sudah siang ayah balik lagi ke rumah. Tiba-tiba Pak Wangsa sudah punya beberapa ketikan. Loh, katanya tadi Kertas kamu nggak habis. punya kertas. Kok sekarang sudah Iya. saya sudah bisa tanda tangan. Pak Wangsa dengan santainya bilang, iya kan tadi saya ke istana depan, saya ambil kertas. Ayah marah. Oh. Kalau ada surat rakyat datang ke rumah ini, artinya ke istana Wakil Presiden, istana tinggal ya, itu adalah tanggung jawab saya. Pak Wangsa bengong, lah ini kan suara rakyat yang kadang-kadang bercerita bla bla bla. Iya. Bukan tanya, hey Bung apa kabar, bukan, Iya. tapi keluhan. Nah ini kan keluhan masyarakat yang Bung balas, kemudian kenapa mesti pakai kertas dinas, kan Iya. ini kertas nggak usah, kenapa harus pakai Kertas pribadi, pribadi, kenapa kena Nggak pakai kertas dinas. Ayah nggak mau tahu, pokoknya pun yang datang ke rumah ini begitu. Jadi Begitu amanahnya ya, begitu Bu ya. amanahnya, terus akhirnya dikasih berapa lembar, ya udah nih diberikan uang. Jadi Pak Wangsa ganti itu ke depan. Bayangin kertas. Kertas aja Kertas itu aja. sampai digantikan begitu. Karena ayah Bu ya. bilang itu uang negara, kalau ini uang saya. Sebetulnya sama seperti apa yang di Sumpah Pemuda ya. Kita punya bangsa Indonesia, kita punya nusa tanah daratan yang jangan sampai berkurang, dan kita punya bahasa pemersatu. Dan ini juga yang meresahkan karena sekarang bahasa Indonesia itu sudah campur aduk dengan bahasa asing ya. Dan pemimpin-pemimpin Indonesia kalau pidato juga terlalu banyak pakai bahasa asing, bukannya tidak boleh, tapi kalau kita lihat orang Jepang, bahasa Jepang ya bahasa Jepang. Iya. Perancis bahasa Perancis, Jerman bahasa Jerman, Bangga dengan bahasanya, dengan ya, Bu, ya. bahasanya. Jadi tolong anak muda itu, apalagi sekarang juga sudah ada sekolah-sekolah yang dari TK-nya berbahasa Inggris. Saya kenal beberapa orang yang sama anak-anaknya bahasa Inggris, sehingga dia tidak bisa bahasa Indonesia padahal dia tinggal di Jakarta. Iya. Ini meresahkan sekali. Saya bilang kayak kita tinggal di negara asing. Padahal adik saya tinggal di negara asing tetap di rumah bahasa Indonesia. Nah inilah, jadi apa yang teraspirasi oleh Bung Hatta itu kesejahteraan rakyat, karena itu beliau bapak koperasi, beliau juga bapak pembangunan rakyat juga, gitu kan. Jadi banyak dan perumahan rakyat, karena Bung Hatta itu sejak awal dalam kabinetnya mencanangkan bahwa setiap anak-anak Indonesia warga negara Indonesia wajib mempunyai rumah. Jadi Iya. supaya kalau menikah itu jangan nebeng sama orang tua. Jadi ayah sudah punya program bahwa bangsa Indonesia sejak muda dia harus membentuk keluarga yang mawadah, sakinah, rahmah, sehingga otomatis nanti pada saat beliau itu anak-anak tumbuh sudah mempunyai mental yang baik, menanamkan mental baik pada anak-anak, sehingga dengan jalan gitu maka anak-anak terbebas dengan rasa rumah sempit, terus berisik di rumah, orang tua berantem karena ini itu. Nah itu dicegah karena sudah ada Fondasi dasar keluarga yang sudah mapan begitu ya Bu ya. Pemirsa Garuda TV, Bung Hatta pernah berpesan bahwa kita boleh jadi sudah merdeka secara fisik, namun kita masih harus berusaha keras untuk menjadikan manusia bermental baja guna mencapai cita-cita bangsa. Boleh jadi saat ini kita sudah merdeka, namun bagaimana meraih cita-cita bangsa ada di tangan generasi kita saat ini.